Halo teman, kali ini saya akan share 5 aplikasi pinjol yang paling brutal DC lapangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa untuk mendapat rezeki yang banyak untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan khusus membahas tentang 5 aplikasi pinjol yang terbukti paling brutal DC lapangannya. Ini terjadi di semua orang yang melakukan galpay atau gagal bayar di pinjaman online. Jadi umpamanya kita sudah galpay atau gagal bayar di pinjaman online, akan ada resiko-resiko DC lapangan yang bisa datang ke rumah. Nah, 5 aplikasi ini terbukti desainnya paling brutal. Langsung saja tanpa banyak basa-basi kita bahas ya teman. Yang pertama adalah Akulaku. Akulaku ini adalah pinjaman online terbesar di Indonesia, sekitar 10 juta atau 50 juta penggunanya di Indonesia, jadi banyak sekali penggunanya dan sudah masuk ke kategori multi finance, jadi lebih dari pinjaman online statusnya. Dan untuk isu-isu penagihan debt collectornya sudah terbukti banyak sekali yang mengalami ini, karena aplikasi pinjaman online ini DC-nya sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan semuanya itu ada DC lapangan dari Akulaku. Itu sudah banyak dibuktikan dengan berita-berita di detik.com atau Okezone atau liputan 6. Ada banyak sekali liputan yang mengenai tentang penagihan debt collector Akulaku yang mulai barbar. Ini bisa langsung menagih ke rumah, bisa langsung menagih ke kantor, dan banyak sekali penagihan-penagihan kasar debt collector lainnya. Ada juga pinjaman online yang coba untuk mengintimidasi, berperilaku kasar kepada nasabah galpay. Ini karena pinjaman online Akulaku menyewa pihak ketiga untuk menagih teman-teman, jadi mungkin lebih agresif karena ada target harian yang harus dicapai oleh debt collector itu sendiri. Nah, ini yang pertama ya teman, Akulaku. Untuk yang kedua adalah Kredivo. Kredivo adalah salah satu pinjaman online nomor 2 di Indonesia terbesar teman. Yang pertama kan Akulaku, yang kedua adalah Kredivo. Nah, aplikasi ini juga sangat agresif sekali debt collectornya, menagih ke rumah-rumah teman-teman. Jadi jika teman-teman sudah galpay akan ditagih langsung ke rumah. Ini kebanyakan sih di Jabodetabek, tapi kota-kota besar lain juga banyak ditagih, tapi tidak semasif, tidak sebanyak Akulaku untuk yang namanya debt collectornya. Jadi masih banyakkan Akulaku untuk jumlah debt collectornya, karena aplikasi Kredivo belum termasuk multi finance ya teman. Jadi masih pinjaman online, belum ke tahap multi finance yang lebih besar. Jadi untuk penagihan pinjaman online juga masih tidak terlalu banyak, tapi untuk kebrutalannya juga lumayan, ini makin agresif sekali karena ini juga menyewa pihak ketiga untuk menagih teman-teman. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah Kredit Pintar. Banyak sekali berita-berita yang mengenai DC lapangan kredit pintar yang ada di masyarakat, dan ini sudah terbukti sangat banyak sekali debt collector yang berani menagih ke rumah, menagih ke kos-kosan, belum lagi menagih ke kantor. Jadi untuk kredit pintar ini juga sangat masif sekali. Tapi untuk kredit pintar masih di seputar Jabodetabek ya teman. Untuk berita di luar Jabodetabek itu sangat jarang sekali karena aplikasi ini fokusnya masih di seputar Jabodetabek. Jadi untuk wilayah lain masih terbukti belum ada berita yang menyangkut tentang ini. Nah, untuk yang keempat adalah EasyCash. Nah, EasyCash ini juga banyak sekali debt collector yang menagih akan langsung ke rumah ya teman. Ini biasanya intimidasinya langsung ke rumah. Untuk penagihannya sangat agresif sekali. Jadi teman-teman harus berhati-hati jika sudah melakukan galpay di aplikasi EasyCash, nanti tahu-tahu ditagih langsung ke rumah. Nah, teman-teman pinjam di aplikasi apa? Coba tulis di kolom komentar. Nanti saya akan tahu apakah itu menagih ke rumah atau tidak, atau cuma sebatas intimidasi telepon dan WA saja. Nah, untuk yang kelima dan terakhir adalah Shopee Paylater. Nah, Shopee Paylater adalah masuk kategori ke pinjaman online dari Shopee. Jadi Shopee ini adalah salah satu platform belanja online terbesar di Indonesia nomor 2 ya teman. Yang pertama TikTok, yang kedua Shopee Paylater. Ini banyak sekali debt collectornya karena aplikasi ini untuk pinjaman online-nya 10% pengguna Shopee melakukan yang namanya galpay di aplikasi Shopee Paylater. Jadi banyak sekali orang-orang yang disamperin ke rumah, tapi untuk wilayah penagihannya masih di seputar Jabodetabek. Jadi untuk yang di luar Jabodetabek masih relatif aman. Terus di samping itu ada banyak sekali aplikasi pinjaman online kecil-kecil
yang ada developernya, tapi itu cuma sedikit sekali, bahkan jarang ada developernya, seperti ada Kami, Rupiah Cepat, atau aplikasi-aplikasi pinjaman lain yang masih dalam taraf berkembang. Jadi untuk developernya cuma sedikit sekali atau bahkan mungkin tidak ada. Jadi mereka fokusnya di telepon dan WA, menteror, mengintimidasi, melakukan yang namanya ancaman-ancaman akan menyebarkan data atau ancaman-ancaman akan datang ke rumah, padahal tidak datang ke rumah, itu cuma sekedar ancaman. Jadi kita tidak perlu menggubris tentang ini. Jadi saran saya, jika teman-teman ada tunggakan di 5 aplikasi ini, lebih baik dibayar kalau ada uang. Kalau nggak ada uang ya digalbay, nggak apa-apa. Untuk di luar 5 aplikasi ini, coba teman-teman galbay saja, lebih aman ya teman. Asal teman-teman amankan kontak terlebih dahulu, karena untuk izin dari kontak ini biasanya akan kedeteksi oleh aplikasi pinjol. Jadi fokusnya akan menteror teman-teman, menteror kontak teman-teman. Jadi lebih berhati-hati saja dalam melakukan yang namanya penagihan pinjaman online. Jadi itu saja 5 aplikasi pinjaman online yang paling brutal di selamanya. Semoga teman-teman tetap berhati-hati untuk melakukan pinjaman online. Lakukan kalau terpaksa, kalau tidak terpaksa lebih baik jangan berurusan dengan pinjaman online. Itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.